ingin menjadi seorang ahli dalam suatu perkara pidana, ketahui dulu hal-hal sebagai berikut. Terdapat kriteria ketat yang harus dipenuhi agar pendapat ahli dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 1 angka 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seorang pemberi keterangan ahli wajib memenuhi standar berikut. 1. Bukti formal, pengetahuan, dan ijazah. Aspek utama yang dilihat adalah latar belakang pendidikan yang relevan. Seorang ahli harus memiliki pengetahuan mendalam, menguasai bidang ilmu tertentu secara spesifik. Legalitas akademik, keahlian tersebut harus dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat resmi yang diakui oleh lembaga berwenang. 2. Bukti material, pengalaman, dan keterampilan khusus. Selain gelar akademis, integritas seorang ahli juga diukur dari rekam jejak praktisnya, pengalaman lapangan, memiliki jam terbang yang cukup dalam mempraktikkan ilmunya, keterampilan khusus, mampu melakukan analisis teknis yang tidak bisa dilakukan oleh orang awam, guna memperjelas suatu perkara di depan hakim. Dengan perpaduan antara ijazah resmi dan pengalaman nyata, keterangan yang diberikan diharapkan dapat membantu penegak hukum mencapai keputusan yang adil dan objektif. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, keterangan ahli didefinisikan sebagai alat bukti sah yang dapat diajukan dalam setiap tingkatan proses hukum, di antaranya pada proses penyelidikan, membantu menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana pada proses penyidikan, guna memperjelas duduk perkara bagi penyidik, lalu pada agenda penuntutan, memberikan dasar kuat bagi penuntut umum, dan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memberikan keyakinan pada hakim mekanisme di persidangan. Berdasarkan pasal 238 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyampaian keterangan ahli di muka persidangan memiliki aturan yang sangat spesifik. Penyampaian langsung ahli harus hadir dan menyampaikan pendapatnya secara lisan di depan majelis hakim di bawah sumpah. Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya untuk menyampaikan keterangan sesuai keahliannya. Karena materi yang disampaikan oleh seorang ahli hanya terbatas pada apa yang diketahui dan dianalisis berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, misalnya sebagai ahli forensik, ahli psikologi, dan lain-lainnya. Sampai di sini pahamkan bagaimana seseorang bisa menjadi ahli di pengadilan? Jangan lupa subscribe channel ini agar kita semakin paham dan melek hukum. Terima kasih.